Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Ridwan dari Prodi Sistem Informasi semester 2. Tapi Alhamdulillah bulan depan sudah mau menginjak ke semester 3 ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Imam Thoib dan Ibu Binti Khalifah selaku pemateri pada IT Incubation Task 2 ya. Jadi hari ini saya akan mendemonstrasikan daripada tugas membuat CV dengan WordPress dan Elementor ya. Oke, kita langsung aja. Di sini kita refresh untuk mengetahui tampilan awalnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi di bagian menu saya itu membuat 5 menu. Yang pertama ada menu Home, yang kedua ada menu About Me, yang ketiga ada Personal Data, dan keempat ada portfolio, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu menu contact ya, seperti itu. Dan di sampingnya di sini ada Call Me, saya pasang Facebook, WhatsApp, dan Instagram seperti itu. Nah, di bagian sini harusnya itu ada logo daripada tema yang saya pakai, tapi sudah saya ubah menjadi tulisan CV dan ada nama saya di sampingnya seperti itu. Nah, di sini ada nama saya Muhammad Aziz Ridwan dan sedikit deskripsi tentang saya, yaitu mahasiswa jurusan Sistem Informasi Institut Teknologi Mojosari Nganjuk yang berdedikasi dan antusias dengan kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang kuat bila akhiri seperti itu memberikan waktu. Nah, di bawahnya selanjutnya ada tanda tangan saya. Ini saya samakan persis dengan tanda tangan saya yang ada di KTP seperti ini ya. Dan selanjutnya kita langsung aja ke slide bawahnya. Di sini saya taruh yang namanya riwayat pendidikan saya mulai dari SD hingga sekarang di ITM ya. Untuk SD saya dulu SDN Jawa 1, saya mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2016. Kemudian saya melanjutkan ke MTSN Johor mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Kemudian saya meneruskan ke SMK Upace mulai dari 2019 hingga 2022, dan sekarang saya di ITM Nganjuk semester 2. Saya mulai 2023 hingga sampai sekarang ya. Dan di sini di bawahnya ada button. Nah, button ini kalau kita klik maka di situ saya tautkan link yang dimana akan mengarahkan ke websitenya sekolah atau kampus tersebut. Seperti itu. Misal di sini di ITM, ketika saya klik di Read More maka akan menuju ke websitenya ITM. Nah, sama halnya dengan SMK Upace, MTSN Johor, dan SDN Jawa 1, SMK ini. Ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ke slide berikutnya ya. Nah, di sini ada personal data atau data pribadi saya, tapi di sini saya berikan secara singkat karena nanti di bagian bawahnya ada button di sini yang dimana button ini kalau kita klik akan menuju ke personal data yang lebih lengkap tentang diri saya, karena di sini saya hanya berikan nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan jenis kelamin. Kalau kita mau mengerti secara lengkapnya di sini kita tinggal klik aja di Read More ya. Maka akan mengarah ke personal data diri saya yang lebih lengkap. Ada nama saya, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, kewarganegaraan, hingga status. Jadi sebenarnya caranya ada dua. Kita bisa langsung ke bagian menu lalu klik personal data, atau melewati home yang tadi dan klik Read More di sini. Nah, jadi seperti itu. Oke, di bagian bawahnya lagi ada work experience atau pengalaman kerja saya, dan sini ada sedikit kata tentang pengalaman kerja, yaitu pengalaman kerja saya telah membentuk saya menjadi individu yang proaktif, kreatif, dan mampu bekerja dengan efektif dalam tim bila akhiri ya. Kemudian di bawahnya ada sedikit dokumentasi tentang ketika saya kerja seperti itu. Di sini contoh saya di Surabaya ya, menjadi seorang pegawai di salah satu tempat rumah makan yang ada di Surabaya, Jalan Emun Malang, bernama Kedai Bang Roy. Nah, di bagian bawahnya saya sisipkan button yang dimana kalau kita klik maka akan tertuju ke alamat tempat saya kerja tersebut. Misal di sini di Kedai Bang Roy, kita klik, kita akan menuju ke tempat alamat kerja saya dulu di Surabaya ya. Sama halnya di sini pun di Cahaya Dental di Bekasi Utara dulu ya, tempatnya di Perum Bintang Metropol Bekasi Utara.
Kemudian ini jualan bawang merah di pasar Depok ya. Dan di sini kesan-kesan saya, tempat kerja adalah pengalaman yang luar biasa. Saya belajar banyak mulai dari keterampilan teknis hingga kerja tim yang efektif. Oke, langsung aja ke slide berikutnya, yaitu beberapa hobi saya. Nah, di sini saya cantumkan beberapa hobi saya dan udah quote sedikit. Menjalani hobi adalah cara terbaik untuk mengembangkan diri dan menemukan potensi tersembunyi. Di sini saya berikan beberapa hobi saya, mulai dari speaking English, playing musik, dan content creator, seperti itu. Dan saya deskripsikan sedikit di sini di sampingnya. Kemudian saya taruhkan button yang dimana ini kalau kita klik akan mengarahkan ke website atau sebuah artikel yang mengacu pada speak English, yang mengacu pada playing music, yang mengacu pada content creator, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada sebuah project aplikasi yang pernah saya buat ya. Di sini kebetulan waktu itu saya semester 2 pernah membuat sebuah aplikasi kasir yang namanya Kasir Pro di sini ya, dan ada sedikit deskripsi. Aplikasi ini dulu saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir daripada mata kuliah pemrograman lanjutan. Untuk lebih lengkapnya, Anda bisa lihat secara fullnya di YouTube. Karena kalau kita klik di sini, ini hanya saya batasi 10 menit. Kalau kita sudah melihatnya 10 detik, maka dia akan secara otomatis berhenti. Karena kalau ingin fullnya, kita bisa klik button di sini. Sudah saya tautkan dengan video saya. Kita lihat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aziz Ridwan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan coba Nah, 10 detik saja. Karena kalau ingin fullnya kita bisa klik aja button di bawahnya di sini. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke hubung ke YouTube. Baik, di bawahnya lagi ini ada map daripada alamat rumah saya, kunjungi saya di sini. Jadi kalau kita tekan di sini maka akan tertuju pada alamat rumah saya. Kebetulan beberapa tahun yang lalu saya sudah unggah alamat saya di Google ya. Seperti ini. Nama alamat rumah saya berikan nama Rumah Raden Aziz, seperti ini. Ada foto saya juga di sini. Baik, di bawahnya bagian terakhir ada footer yang dimana di sini ucapan terima kasih telah meluangkan waktu untuk melihat CV saya. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya siap untuk peluang baru dan tantangan yang menarik. Salam hangat, Muhammad Aziz Ridwan. Thank you for coming. Terima kasih telah mengunjungi website CV saya. 2024 Personal CV by Muhammad Aziz Ridwan. Seperti itu. Baik, sekarang kita akan mengarah ke menu selanjutnya, yaitu menu About Me. Baik, langsung aja kita klik menu About Me ya. Nah, di sini di bagian menu About Me, saya berikan sedikit tentang saya, deskripsi tentang saya, yaitu saya seorang mahasiswa jurusan Sistem Informasi di Institut Teknologi Jurusan Nganjuk. Saya sedang menempuh jenjang S1. Kemudian di bawahnya ada beberapa kalian saya pada jurusan Sistem Informasi. Dan di sini saya tautkan beberapa bahasa pemrograman ya, mulai dari Java, Python, hingga C++ ya. Karena memang kita di Sistem Informasi mempelajari tentang bahasa pemrograman. Ya. Dan sedikit ada deskripsinya di bawahnya. Misal di sini Java, saya banyak pelajari tentang bahasa pemrograman Java, mulai dari project basic dan menengah. Kemudian ada database dan WordPress. WordPress saya gunakan untuk membuat sebuah website seperti website CV saya yang Anda lihat sekarang seperti itu. Kemudian ada keterangan di bawahnya, ingin lebih tahu tentang prodi saya, maka di sini ada subtitlenya, klik tombol di bawah. Nah, button ini saya sudah tautkan link yang dimana link itu linknya menuju ke prodi Sistem Informasi yang ada di Institut Teknologi Jurusan Nganjuk. Kalau kita klik sini maka dia akan langsung tertuju seperti ini. Kemudian bagian bawahnya lagi ada visi dan misi saya. Di sini saya bacakan visinya, menjadi profesional di bidang sistem informasi yang mampu menciptakan solusi teknologi inovatif dan berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi serta kualitas informasi di berbagai industri.
Kemudian misinya seperti ini, agak banyak yang kita lewati untuk mempersingkat waktu. Dan kemudian di bagian bawahnya ada footer seperti itu. Baik, langsung aja ke menu selanjutnya, ke menu nomor 3 yaitu personal data. Nah, sebenarnya personal data ini sudah kita lihat ya waktu di menu home, bahwasanya di sini bisa dua akses, bisa langsung ke personal data dan bisa kita ke home dulu dan kemudian kita klik di bagian profil di sini untuk lebih lengkapnya tentang data diri saya ya. Di sini mulai dari nama saya, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, kewarganegaraan hingga status. Kemudian di bawahnya ada footer ya. Baik, langsung aja ke menu portfolio yaitu menu nomor 4 ya. Jadi di menu portfolio di sini saya isi dengan beberapa pencapaian saya tentang pengalaman kerja juga, dengan pengalaman organisasi dan lain sebagainya. Nanti kita lihat. Di sini di bagian judulnya Showcasing My Work and Achievements atau menampilkan karya dan pencapaian saya. Ya. Di sini ada prestasi akademik saya, kebetulan waktu itu saya juara 1 siswa berprestasi pada tahun 2019 di MTSN Johor ya. Di sini ada gambar pialanya dan sedikit deskripsinya di sampingnya seperti itu. Dan ini sertifikatnya. Baik, selanjutnya ada prestasi keagamaan. Di sini saya mempunyai ijazah khatam Al-Qur'an 30 juz ya di TVJ tempat saya belajar. Kemudian kalau project di sini saya ada aplikasi kasir yang sudah saya jelaskan di bagian menu home tadi sebenarnya. Itu ya, langsung aja. Kemudian di sini ada pengalaman organisasi. Yang pertama di sini saya sebagai anggota BEM di Institut Teknologi Mojosari Nganjuk. Dan di bawahnya lagi saya pengalaman organisasi saya ada sebagai anggota IPNO ya. Waktu itu saya sudah magista pada tahun 2019 di SMK Inovasi. Kemudian pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja sebenarnya itu sudah dicantumkan ke menu home juga, tapi untuk lebih detailnya saya cantumkan di menu portfolio. Jadi memang menu home itu saya desain untuk mencangkup hampir keseluruhan, tapi untuk lebih detailnya akan ada di menu-menu lainnya seperti itu. Misal di sini pengalaman kerja saya pada 22 Mei 2021 saya sebagai penjual bawang merah ya di pasar Brebek. Di sini ada dokumentasinya dan sedikit deskripsi. Kemudian pada 14 Juli 2022 saya sebagai karyawan pembuatan gigi palsu di Bekasi Utara ya. Kemudian lagi ada pengalaman saya tanggal 7 November 2022 saya sempat jual kue keliling di Desa Gondangbuar Nganjuk ya. Dan terakhir pengalaman kerja saya sebagai karyawan rumah makan pada tanggal 11 Maret 2023 di Surabaya seperti itu. Baru kemudian setelah saya pulang dari Surabaya saya melanjutkan kuliah di ITM. Memang dari setelah lulus SMK saya menunda dulu setahun dan menunda setahun untuk bekerja dan melanjutkan untuk kuliah seperti itu. Baik, yang terakhir di sini ada menu kontak ya, menu yang kelima ya, langsung kita klik aja. Di sini di menu kontak saya tautkan semua akun media sosial saya mulai dari WhatsApp, Facebook, Instagram, email, TikTok, YouTube, dan Telegram. Yang dimana di sini tujuannya adalah jika Anda tertarik untuk berbicara dengan saya tentang suatu proyek, silahkan kirimkan pesan kepada saya melalui akun media sosial yang sudah saya cantumkan di menu kontak di sini. Ya, baik, kita coba klik satu persatu. Mulai dari WhatsApp, maka akan ke WhatsApp saya. Kemudian di Facebook, maka akan mengarah langsung ke Facebook saya seperti ini. Kemudian ada Instagram. Kemudian email saya seperti itu. Kemudian ada TikTok. Kemudian lagi ada YouTube saya di sini. Yang
terakhir saya berikan Telegram saya seperti ini. Dan itulah kelima menu daripada website CV saya. Dan di bagian bawah terdapat footer. Sebenarnya di bagian samping ini Facebook, WA, Instagram sama saja, itu juga akan langsung tertuju pada Facebook, WhatsApp, dan Instagram saya. Alhamdulillah sudah selesai tentang penjelasan daripada CV saya, membuat website CV dengan WordPress dan Elementor. Di sini saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.